Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Minimarket Devon Smart yang berada di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau terbakar. Pemerintah membatalkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Sejumlah pengendara berjatuhan akibat tumpahan minyak solar. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yulia Dwi Utari dan inilah U-News selengkapnya. Pemerintah membatalkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 saat perayaan Natal dan Tahun Baru pada Selasa 7 Desember. Pembatalan PPKM level 3 berlaku di seluruh Indonesia mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Meski begitu, pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan perlakuan di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka menjelang momen Natal dan Tahun Baru. Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jody Mahardi mengatakan, penerapan PPKM level 3 di masa Natal dan Tahun Baru akan mengikuti asesmen situasi pandemi dengan sejumlah pembatasan, serta tetap menggencarkan 3T, yaitu pemeriksaan dini, pelacakan, dan perawatan. Perkembangan tersebut, penanganan yang sudah cukup baik, pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah menjelang momen Natal dan Tahun Baru. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemik sesuai yang berlaku saat ini, tetapi dengan tentunya beberapa pengetatan. Pemerintah belum menjabarkan beberapa pembatasan yang akan berlaku selama libur Natal dan Tahun Baru 2022. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menilai keputusan pembatalan PPKM level 3 Natal dan Tahun Baru sudah tepat. DPR RI meyakini keputusan itu sudah melalui kajian matang dan seiring menurunnya kasus harian COVID-19 di tanah air. Dan kami menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah itu soal fleksibilitas tentang masalah PPKM ini memang harus demikian, harus dikaji matang dan memang apa yang mesti diambil keputusannya pada saat yang tepat itulah yang kemudian memang diperlukan oleh kita. Pemerintah membatalkan PPKM level 3 saat Natal dan Tahun Baru lantaran Indonesia lebih siap menghadapi libur akhir tahun. Hal itu tercermin dari jumlah testing dan tracing lebih tinggi dari tahun lalu. Pembatalan itu juga didukung tingginya vaksinasi dosis pertama di Jawa dan Bali mencapai 76% dan dosis lengkap 56%. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Sejumlah pengendara berjatuhan akibat tumpahan minyak solar yang terjadi di depan markas Komando Distrik Militer Kodim 0315 Bintan, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Akibat tumpahan minyak solar di Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, sebabkan sejumlah pengendara melintas berjatuhan. Komandan Kodim 0315 Bintan, Kolonel Infanteri Igusti Ketut Arta Suyasa, turun langsung membersihkan tumpahan minyak bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanjung Pinang. Dan di Bintan meminta kepada pemilik solar untuk segera mengaku dan melapor ke Kodim. Tolong diimbau yang punya truk yang merasa menjatuhkan minyak di depan Kodim, segera laporan. Kalau tidak, kalau kita tahu dan kita dapat orangnya, tunggu aja. Ya, bukan saya mengancam. Iya, siap. Lebih baik cepat ngomong ke kita, laporan ke kita. Daripada kita nanti yang dapat, kita laporkan polisi proses hukum. Iya. Iya kan ini? Iya. Udah bikin orang jatuh banyak nih. Korban udah berapa, Pak? Yang lagi. Ada 5 lebih tadi. Yang dari ujung sana Kontan. Yang dekat. Dekat Kodim itu. Untuk membersihkan tumpahan minyak solar itu, petugas Kodim dan BPBD menyiram air di lokasi. Petugas membutuhkan waktu, pasalnya arus lalu lintas cukup padat. Apa yang menumpahkan, kita nggak tahu. Tahu-tahu sudah ada minyak, sudah ada berapa kejadian. Tadi depan sini ada yang jatuh satu, di depan Kodim juga ada kecelakaan. Oke, langsung pihak Kodim tutup, kita pun inisiatif, kita siram.
Petugas BPBD Tanjung Pinang bersama petugas pemadam kebakaran akan menyisir sepanjang Jalan Ahmad Yani untuk membersihkan tumpahan minyak tersebut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardiansyah Putra, UTV mengabarkan. Banjir rob kembali merendam rumah warga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Puluhan rumah di perumahan Taman Sari, Kelurahan Sejang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, terendam banjir rob melebihi mata kaki orang dewasa sejak Selasa 7 Desember. Biasanya banjir rob dialami warga tiap tahun pada bulan Desember dan Januari. Warga menilai banjir tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama dalam 2 tahun terakhir. Banjir ini memang setiap tahun, jadi di bulan Desember Januari masalah seperti ini. Cuman kejadian yang besar seperti ini udah hanya 2 tahun terakhir inilah baru yang seperti ini. Kalau tahun-tahun sebelum itu pernah 2012 pernah sekali, itu 2013, 15 sampai 19 ada, tak sedalam inilah. Tahun kemarin bulan Januari itu lebih dalam dari ini. Sebanyak 60 kepala keluarga terdampak banjir rob di perumahan Taman Sari. Rumah warga terendam banjir sekitar 70% air masuk ke dalam rumah, sedangkan 30% lainnya air hanya sampai teras rumah warga. Setiap tahun, setiap bulan 12 sampai bulan 1 lah, biasa. Sudah pasti banjir? Iya, karena di ujung sana nggak di Batu Mereng kan, kok di Batu Mereng mungkin kalau air pasang dia pasang air naik kan. Ini pasang air laut ya berarti Bang? Iya Bang, air laut. Karena tak ada paretnya Bang jalan kan. Yang paret yang ada kecil wajang itu sampai dari atas. Banjir yang terjadi akan lebih parah apabila disertai hujan lebat. Air laut naik ke permukiman warga, juga turut membawa ranting, dedaunan serta sampah dari laut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Kejaksaan Negeri Lingga pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menahan mantan Kepala Desa Berindat dan bendaharanya pada 8 Desember. Penyidik Kejari Lingga menahan Idris dan Dedi, mantan Kades dan bendahara Desa Berindat, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga. Keduanya terjerat perkara dugaan tindak pidana korupsi dana desa tahun 2018-2019. Kedua tersangka diduga telah merugikan keuangan negara lebih kurang 692 juta rupiah. Dengan rincian tahun 2018 sebesar 361 juta rupiah dan tahun 2019 sebesar 331 juta rupiah. Adapun modus kedua tersangka diketahui melakukan markup pembelanjaan barang dan melakukan kegiatan fiktif bersumber dari anggaran dana desa Berindat. Ada melakukan penahanan terhadap dua tersangka perkara korupsi, yaitu Kepala Desa Berindat dari Kecamatan Pesisir, Kabupaten Lingga, Bapak Idris selaku Kepala Desa dan Dedi selaku bendahara desa. Keduanya dilakukan penahanan dari tanggal 7 sampai 26 Desember di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Dabo Singkep guna mempercepat pemberkasan perkara. Dalam perkara ini, kedua tersangka diduga melanggar Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Lingga, Kepulauan Riau, Cahyo Aji, UTV mengabarkan. Eliza Alex Nurdin, istri mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta 7 Desember. Yang ditemukan itu, Bu. Eliza diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek infrastruktur di pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Muba yang menjerat anaknya Dodi Reza Alex Nurdin selaku Bupati nonaktif Muba. Ibu Dodi Alex Nurdin ini datang pukul 10.40 waktu Indonesia Barat bersama ditemani seorang pria. Eliza keluar dari Gedung Merah Putih KPK pukul 16.52 waktu Indonesia Barat. Sambil berjalan menuju mobilnya, Eliza irit bicara. Uang 1,5 miliar yang ditemukan itu, Bu. Udah, ibunya lagi capek nih, Mas. Ibu lagi capek. Udah. Berapa pertanyaan sampai dari pagi? Bu, itu benar, Bu, yang uang 1,5 miliar itu buat Bapak, Bu. Udah. Untuk pengurusan perkara Bapak di Kejagung. Selain memeriksa ibu tersangka, penyidik juga memeriksa ajudan Dodi Alex Nurdin. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, Kabid SDA, pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR Musi Banyuasin Edi Umari,
dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandi sebagai tersangka. Dodi diduga dijanjikan uang 2,6 miliar rupiah oleh Suhandi agar perusahaannya memenangkan tender 4 proyek pekerjaan di Dinas PUPR Musi Banyuasin. Ada 2 orang saksi yang dipanggil, yaitu yang pertama Mursid, ajudan Bupati Musi Banyuasin, dan yang kedua Sri Elisa Alek Nurdin, ibu rumah tangga. Adapun pengaturan proyek di Kabupaten Muba untuk tahun 2021 tersebut, dananya bersumber dari APBDP tahun 2021 dan bantuan keuangan gubernur kepada Dinas PUPR. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan sehari-hari di Batam, Kepulauan Riau naik. Kenaikan sejumlah harga bahan pokok terjadi di Batam, salah satunya di Pasar Mega Legenda Batam Center. Kenaikan harga sejumlah komoditas mencapai 30% dari harga normal. Beberapa kebutuhan sehari-hari yang naik antara lain minyak goreng, telur, sayur mayur, cabai, bawang, ayam, dan komoditas lainnya. Biasanya pasar di pagi hari ramai pembeli, namun sejak harga bahan kebutuhan sehari-hari naik, pasar mulai sepi pembeli. Kenaikan harga itu dikeluhkan warga dan pedagang. Pasalnya daya beli masyarakat masih sangat rendah. Kebutuhan bahan pokok kita sampai saat ini masih cukup. Tidak ada masalah. Hanya ada beberapa kenaikan yang memang naik ya. Tapi kami sudah mengantisipasi. Pertama, antisipasi kita adalah menjelang Nataru ini. Tanggal 13 ini akan ada operasi pasar murah di mainland selama dari mulai 13 sampai dengan tanggal 18. Terkait kenaikan harga komoditas itu, Disperindak mengaku telah mengantisipasinya. Kalau sekarang banyak kayak cabai, sayur, kayak bawang itu semuanya naik. Mulai naik Pak ya? Udah naik, bukan mulai lagi. Oh udah naik Pak ya? Nah, kalau kami dari masyarakat itu kalau dapat jangan lebih naik lagi. Soalnya ibu-ibu naik sedikit aja udah mengeluh kayaknya. Disperindak Kota Batam mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok dengan melaksanakan operasi pasar di beberapa lokasi yang ada di Batam. Dari Kota Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Masyarakat dihimbau waspada terhadap potensi gelombang tinggi yang diprediksi dapat terjadi di sejumlah perairan di Kepulauan Riau untuk 3 hari ke depan. Masyarakat diimbau waspada terhadap potensi gelombang tinggi yang diprediksi dapat terjadi di sejumlah perairan Kepulauan Riau untuk 3 hari ke depan. Perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tanjung Pinang, Robi Akbar Anugrah, pada Rabu 8 Desember mengatakan, gelombang tinggi di laut berpotensi terjadi karena saat ini wilayah Kepulauan Riau sudah memasuki musim utara. Memasuki musim utara ini, kecepatan angin juga diprediksi bisa meningkat jika dibandingkan pada musim sebelumnya. Hal ini akan berdampak pada gelombang di laut. Perubahan kecepatan angin bisa terjadi, mengingat wilayah Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan. Arah angin, ini sudah bisa kita bilang memasuki musim angin utara ya. Jadi monsun Asia sudah mulai aktif, artinya angin utara sudah masuk, sehingga kecepatannya itu memang agak sedikit kuat, tapi tidak terlalu signifikan, masih dalam kondisi yang normal wajar. BMKG memprediksi pada Kamis 9 Desember, tinggi gelombang di perairan Tanjung Pinang Bintan kisaran 0,5 hingga 2 meter. Wilayah Batam, Lingga, dan Karimun kisaran 0,5 hingga 1,5 meter. Sementara, gelombang di perairan Anambas dan Natuna diprediksi bisa mencapai 3,5 meter. Ingat musim utara sudah mulai masuk, tinggi gelombang yang mengakibatkan tinggi gelombang juga mulai meningkat. Jadi harap selalu waspada serta hati-hati dalam beraktivitas di laut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa UNHCR prihatin dengan meningkatnya kekerasan di wilayah Darfur, Sudan. Hampir 10.000 orang telah melarikan diri dari gelombang kekerasan antar komunal wilayah Jebel Moon di negara bagian Darfur Barat. Lebih dari 2.000 dari mereka, kebanyakan wanita dan anak-anak, telah mencari perlindungan di negara tetangga.
Kekerasan antar komunal yang sedang berlangsung ditambah dengan musim hujan yang buruk dan serangan hama telah mengganggu musim pertanian di Darfur. Para petani yang dipindahkan telah mengatakan kepada staf UNHCR bahwa mereka khawatir akan kegagalan panen total yang semakin meningkatkan kekhawatiran tentang ketahanan pangan. Dengan meningkatnya jumlah warga sipil yang beresiko, UNHCR dan mitranya bertemu dengan otoritas negara dan pemimpin masyarakat untuk membahas situasi keamanan yang memburuk, memastikan aksesnya aman ke semua daerah yang terkena dampak, dan memperkuat koordinasi respon kemanusiaan. Di Chad, pendatang baru telah mengungsi di 5 lokasi dekat perbatasan. Mereka sangat membutuhkan makanan, air, dan tempat tinggal. UNHCR bekerja sama dengan pihak berwenang dan mitra untuk memberikan bantuan darurat kepada mereka. Chad menampung 520.000 pengungsi, 70% diantaranya berasal dari Sudan. Sudah memiliki lebih dari 3 juta pengungsi internal, dengan lebih dari 85% tinggal di 5 negara bagian Darfur. Pada tahun 2021, lebih dari 200 insiden telah dilaporkan di wilayah itu yang menyebabkan gelombang pengungsian. Dari Sudan, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Warga Sumatera Barat mulai mengumpulkan donasi untuk korban erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pengumpulan donasi dalam bentuk rendang ini ditargetkan sebanyak 5 ton dalam 3 minggu. Warga Sumatera Barat mulai mengumpulkan donasi untuk korban erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Donasi dalam bentuk rendang mulai dibuka sejak Selasa 6 Desember, bekerja sama dengan salah satu lembaga sosial dan berbagai organisasi masyarakat. Inisiator donasi rendang, Fauzi Bahar mengatakan, donasi rendang merupakan bentuk balas budi warga Padang dan Sumbar yang pernah dibantu Kabupaten Lumajang saat musibah gempa tahun 2009 silam. Donasi rendang ditargetkan sebanyak 5 ton dan dikumpulkan selama kurang lebih 3 minggu. Target kita akan kita sumbang sebanyak 5 ton. 5 ton itu kalau setiap kilonya kita berikan kepada 1 kakak, yaitu 4 kantong ini, maka insya Allah 5.000 kakak yang akan kita berikan target kita. Dari itu kita harap kepada seluruh masyarakat Minangkabau, baik ini perantauan, berikanlah melalui rekening ACT. Memang kita beberapa kerjasama ya, seharusnya di Sumatera Barat ini, salah satunya dengan Pak Fauzi Bahar dan juga tim dan juga ini komunitas yang ketika Ibu Minang dan juga Ika Boga Padang. Jadi yang pertama dari ACT sendiri dari Padang ini setiap cabang itu akan mengirim truk kemanusiaan ke lokasi. Kemudian yang kedua ini dari kita juga kerjasama dengan angkatan ya. Nanti juga ngirim pakai armada angkatan. Donasi dapat disalurkan melalui aksi cepat tanggap dan BNI. Selain donasi uang, masyarakat juga bisa memberikan donasi rendang buatan sendiri ke kantor ACT wilayah Sumbar. Dari Padang, Sumatera Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang telah kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.